Paraan sebenarnya menjadi penting sekali, itu semangatnya, bukan ukurannya. Karena di paraan itu justru terpelihara keragaman dan kerukunan yang sebenarnya dicita-citakan oleh Indonesia. Paraan memang tidak senar Jogja atau Solo. Paraan hanyalah sebuah kecamatan kecil yang terletak di antara kaki Gunung Sindoro dan Sumbing. Paraan, salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Menuju Paraan, kita bisa mengambil titik tempuh dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, atau dari Jogja, dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Fakta membuktikan, Paraan menjadi titik lintas peradaban antara 3 kawasan penting di Jawa Tengah, yaitu Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Banyumas, dan kawasan Karesidenan Kedu. Paraan memulai perkembangan pesatnya sejak akhir abad 19, ketika Jawa secara politis dikendalikan oleh Belanda dengan memperhitungkan kekuasaan raja-raja Jawa. Para idealis muslim yang mengikuti perjuangan Diponegoro dan etnis Tionghoa yang mampu menjadi mata rantai bagi kebijakan kultur Stelso. Paraan adalah sentra tanaman tembakau bermutu tinggi, penghasil paniri terbaik, dan sejak lama menjadi sentra perdagangan di tengah Pulau Jawa. Dalam perjalanan panjangnya, Paraan secara terbuka menerima pengaruh positif dari para pendatang. Kemudian secara fisik maupun spiritual, mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka. Wujud dari penerimaan itu terlihat pada lestarinya bangunan-bangunan lama yang masih diramaikan oleh pergaulan hangat dan keakraban beragam etnis di dalamnya. Di kecamatan kecil ini banyak tersimpan sejarah, mulai dari era Mataram kuno, era perjuangan, hingga saat-saat modern ini, disertai keinginan untuk tetap menata dan melestarikan situs-situs yang ada. Paraan sendiri sebagai kota sebenarnya dibentuk oleh pendatang, dan ini terjadi sesudah Perang Jawa, Perang Diponegoro. Jadi ketika itu semakin banyak orang Cina yang datang, dan di samping orang Cina juga para penderek, yaitu para pengikut Pangeran Diponegoro yang tidak mau kembali ke kota.
Pada masa Perang Kemerdekaan, dari Paraan muncul Kiai Subhi yang memperkenalkan senjata bambu runcing yang menjadi legenda bagi perjuangan bersenjata di Indonesia. Kiai Haji Subhi sering dapat julukan Jenderal Bambu Runcing dengan basis perjuangan Masjid Al-Barokah Bambu Runcing di Desa Kauman. Berbagai etnis dan suku bangsa mendiami kota Paraan. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa di Paraan bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di tengah kentalnya tradisi asli Islami, masyarakat Paraan. Masyarakat asli Paraan memiliki tradisi keislaman yang sangat kuat. Perubahan besar terjadi ketika ada reorganisasi administrasi pemerintah jajahan, tapi sejak tahun 1860 sudah ada keputusan untuk melakukan organisasi itu sehingga penguasa distrik atau kawasan Karesdenan adalah Wedana, maka didirikan Kawedanan sehingga jalan utama Kota Parakan bergeser ke sebelah selatan yang sekarang menjadi Jalan Diponegoro. Di kompleks Kawedanan inilah terdapat bangunan kediaman Wedana, lalu ada pendopo yang menghadap ke selatan, lalu di seberangnya ada alun-alun yang sekarang sudah berubah fungsi sama sekali dan hilang. Dan di sebelah alun-alun, sebelah baratnya adalah pasar. Masyarakat Tionghoa memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kota Paraan, baik dalam bidang ekonomi maupun budaya. Peninggalan masyarakat Tionghoa pun masih dapat ditemui utuh hingga kini. Bangunan-bangunan eksotis bergaya Tiongkok masih berdiri tegak di beberapa ruas jalan kawasan pecinan. Bahkan sering dijuluki Tiongkok kecil di kaki Gunung Sindoro. Sangat menarik menelusuri peninggalan dan adat yang masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Berita-berita mengenai orang Cina di Kedu, khususnya Paraan, yang paling awal itu ada di naskah Babad Giyanti. Di situ ada bagian yang menceritakan mengenai Pangeran Dipati Anom ketika berselisih dengan raja, orang tuanya, maka dia melarikan diri ke Paraan, dan di Paraan sudah ada orang-orang Cina. Itu berita paling awal mengenai orang Cina di Paraan. Sangat menarik menelusuri peninggalan dan adat yang masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Rumah ini sering disebut dengan rumah kungfu karena sempat ditinggali oleh Lau Jingti, tokoh dari Tiongkok yang membawa kungfu ke Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa master kungfu itu tempat tinggalnya berada di Paraan yang saat ini dinamakan Omah Candi Gotong Royong. Rumah itu sebenarnya dulunya ada di belakang Kademangan, rumah Kamituo sebenarnya. Tapi kemudian pada tahun 1890-an itu dibeli oleh petugas NIS ketika mempersiapkan jalur kereta api ke Paraan. Lalu tahun 1900 dibeli oleh
orang Cina yang sebenarnya berasal dari Batang, Ho Tiangbi, dan itu menjadi rumah kediaman Ho Tiangbi dan keluarganya. Engkong Sudur ini sendiri adalah putra dari Ho Tiangbi dan dia yang kemudian menjadi murid utama Lau Jingti. Sekarang rumah itu sudah diperbaiki oleh salah seorang buyut dari Engkong Sudur dan diberi nama Omah Gotong Royong. Gotong royong itu penggalan atau singkatan dari nama dua bersaudara yang membeli rumah ini. Itu singkatan dari Go Kim Tong karo Go Kim Yong. Pernah ditinggali oleh Lau Jingti, itu jadi orang banyaknya taunya rumah kungfu begitu. Omah Candi Gotong Royong masih menyimpan sebagian senjata dan peralatan kungfu sisa perguruan kungfu Garuda Mas yang didirikan oleh Lau Jingti. Lau Jingti sendiri sebenarnya itu dia seorang ahli silat dari Cina, dari Hokkien, provinsi Fujian sekarang, dan dia kesalahan tangan membunuh orang yang bukan musuhnya, maka dia melarikan diri. Akhirnya pada sebelum 1870 dia pindah ke Parakan dan mendirikan perguruan di Parakan. Kemudian dia dapat seorang murid, itu salah satu muridnya itu Mbah Buyut saya, namanya Hotik Cai atau Sudur. Itu Engkong Jingti itu diajak tinggal di sini. Setelah Engkong Jingti meninggal, diteruskan Mbah Buyut saya sebagai pewarisnya itu. Nah, itu hanya berlangsung sampai zaman Jepang. Zaman Jepang masuk, perguruannya tutup. Dan itu ilmunya kemudian cuma diajarkan ke anak cucunya saja. Salah satu rumah yang sampai sekarang masih ada dan dianggap rumah pertama berlanggam Cina itu adalah rumah marga Ciong yang dibangun pada dasawarsa terakhir abad 19. Bisa kelihatan dari model-model rumah ini adalah model rumah dengan arsitektur model istana. Jadi karena di depan rumah itu ada gerbang, ada ruangan penjaga 2, terus setelah belakang masuk lagi ada kolam. Setelah masuk lagi ada pendopo, biasanya untuk beramah tamah para tamu. Terus masuk lagi ke sini ruangan tengah, ruang utama yang biasanya ada altar. Terus ada sebelah kanan kiri ada kamar. Nanti di belakang bangunan ini nanti ada kolong langit. Biasanya model-model istana seperti itu. Terus di belakangnya lagi ada bangunan lagi, itu untuk tempat putri atau keluarga perempuan yang di area rumah ini. Terus yang di belakang lagi ada halaman, terus ada gudang karena untuk para pekerja yang di belakang. Bagian bangunan utama dibagi menjadi 3, yakni bagian beranda depan, bagian tengah yang terdiri dari altar leluhur dan diapit oleh kamar tidur di kedua sisinya, dan bagian beranda belakang yang juga diapit oleh kamar tidur di kedua sisi. Orientasi bangunan ini menghadap ke utara, membelakangi Gunung Sumbing, karena menurut Feng Shui, rumah yang menghadap gunung kurang baik. Jika dilihat,
bangunan utama memiliki denah yang simetris, simbol dari keharmonisan. Pada beranda depan, kita dapat melihat balok rangka konstruksi atap yang dihiasi dengan begitu indah, atau dalam bahasa Tionghoa disebut Chesang Mingzhou. Atau jika diterjemahkan secara harfiah, desain pelana atap ini meniru struktur kereta Kaisar Ming yang agung. Di sini, kita juga dapat menemukan kursi santai tua. Dari beranda depan ke bagian tengah, kita akan melewati sebuah pintu kayu besar. Pada bangunan rumah tradisional Tionghoa, jamak ditemukan altar leluhur yang posisinya menghadap pintu masuk utama. Di balik altar leluhur, terdapat partisi kayu yang kaya dengan ornamen tradisional Tionghoa. Partisi ini memisahkan bagian tengah dengan bagian belakang yang sifatnya private. Pada bagian belakang, terdapat pintu masuk menuju kamar tidur yang berada di samping kiri dan kanan. Bergerak ke beranda belakang, bagian ini dahulunya merupakan ruang makan keluarga. Samping kanan dan kiri bangunan utama, terdapat bangunan tambahan yang dahulu menjadi kamar tidur tambahan, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Bagian ini kadang dapat dipakai sebagai tempat tinggal anggota keluarga yang sudah menikah, namun belum memiliki tempat tinggal. Dan dapat dibayangkan betapa ramainya rumah ini di masa lalu. Jadi model rumah-rumah zaman dulu, model-model rumah Tionghoa itu menggunakan batu bata mentah yang tidak dibakar dengan tebal kira-kira hampir 30-40. Plasternya jadi masih menggunakan pres, jadi dia menggunakan pasir, gamping dengan air, jadi tanpa menggunakan semen. Jejak peradaban orang Tionghoa yang masih terjaga adalah bangunan kelenteng yang menjadi tempat peribadatan orang Tionghoa.
Paraan atau Klenteng Hok Tek Tong terletak di Jalan Jenderal Suwaji. Tidak ada catatan resmi kapan Klenteng Paraan didirikan, namun diperkirakan bangunan ini dibangun pada 1830 Masehi. Klenteng dipermegah pada tahun 1854 oleh Li Tiaopik, Letnan Tionghoa di Paraan. Pada masa penjajahan Jepang, klenteng ini sempat terabaikan. Namun untungnya setelah Jepang angkat kaki, bangunan klenteng dan aktivitasnya dapat dipulihkan kembali. Bangunan klenteng hanya terdiri dari pendopo kecil yang di bawahnya terdapat wadah dupa besar, bangunan utama tempat pemujaan dewa utama, dan bangunan tambahan untuk dewa-dewi lain. Berbeda pada klenteng pada umumnya yang dibangun memunggungi gunung, Klenteng Paraan justru dibangun menghadap ke barat, ke arah Gunung Sindoro. Maksud klenteng ini dibangun menghadap ke gunung, yakni dengan harapan agar doa yang dipanjatkan di klenteng dapat naik sampai ke langit. Pembagian wilayah berdasarkan kepentingan maupun rumpun etnis di Paraan menunjukkan bahwa mereka menghormati perbedaan, sebuah nilai yang lebih dari sekedar pembauran. Lestarinya bangunan tua di Paraan membuktikan bahwa masyarakatnya menghargai sejarah. Walaupun mereka memiliki kemampuan finansial untuk membuat apa saja, Paraan bangga dengan keagungan bangunan-bangunan tua sebagai artefak fisik yang membangun karakter mereka. Klenteng untuk etnis Tionghoa terlestarikan. Doa, ritual, dan keberadaannya dihargai sebagai proses panjang sejarah. Renovasi Masjid Kauman juga tidak membuatnya menjadi sebuah Disneyland dari Timur Tengah. Masjid masih diramaikan oleh jemaah yang dibiasakan untuk mengaji, memahami kitab dalam majelis yang egaliter. Dinding dan balok atapnya meninggalkan kenangan tentang pengaruh wali, penyebar agama Islam di Jawa yang memahami keberadaan budaya, arsitek cerdas yang menghargai material lokal dan agroklimat, sehingga masjid sebagai tempat berkumpulnya orang tidak terasa pengap atau panas.